Ketua, Bendahara, seluruh anggota tim BAT yang berbahagia. Hari ini kita ada di Desa Pemnasi di TTU dalam rangka adventure sejak kemarin. Kita puji Tuhan karena meskipun perjalanan jauh, ada beberapa hambatan di perjalanan karena kendaraan kita, tapi kita boleh menyelesaikan etapa 1 dengan baik. Kita boleh beristirahat, besok dengan mengakhiri juga momen terbaik ini untuk kita memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa mendengarkan kita suci, kebaikan kita di BAT, kebaikan kita secara pribadi dan keluarga. Untuk itu sebuah lagu diangkat oleh Mamaya untuk kita sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat Putramu Yesus Kristus, terima kasih ya Allah karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menolong kami sejak kemarin dari SOE, kami saudara bersaudara dalam ikatan komunitas keluarga besar di Jawa Adventure Team, dan semua bersaudara dan teman-teman dari SOE, dari BO, dari TDI, dan juga semua bersaudara kami yang ada di Gaga TV Mananuk yang menggagas acara ini. Kami boleh bertemu dalam suasana sukacita dan sejahtera dengan berbagai hal yang kami alami. Bapa di surga, kami sadar bahwa hari ini adalah hari Ahad. Kami mengaku dosa, kami mohon ampun Tuhan, karena kami tidak ada di dalam tempat-tempat ibadah untuk berdoa bagimu. Tetapi Tuhan, Kau beri kepada kami kesempatan untuk hidup, beristirahat, dan boleh bangun selamat pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menggunakan kesempatan yang Tuhan beri yang baik bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan meskipun sederhana, tetapi Tuhan kami mohon Engkau mau mengampuni dan berkati kami. Layakan kami Tuhan, karena kami dengan segala ketulusan dan kesungguhan ingin menaikkan doa, puji, dan sembah bagi Allah Bapa di surga. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kasihani dan layakan kami untuk menikmati firman ini, untuk menjadi bekal bagi hidup kami ke depan. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang saya pilih dari Injil Yohanes pasal 46, pasal 4 ayat 46 sampai 54. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya mohon izin untuk kita sambil duduk saja mendengar firman Tuhan ini. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pergi dari Yudea di Galilea. Demikianlah pembicaraan firman Tuhan. Ayat yang kita ambil untuk kita sama-sama renungkan sedikit adalah ayat itu, ayat 53 ya. Ayat itu pun
teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Sedikit tema renungan yang sederhana, sembuh pukul 1. Sembuh pukul 1. Kita pernah berpikir bahwa kuasa Allah ini terbatasi oleh jarak dan waktu, karena kondisi kita masing-masing. Dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita menderita, dalam keadaan kita tertekan, kadang-kadang kita merasa bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Kita sedang dalam keadaan galau, Allah sedang meninggalkan kita. Bahkan kita bisa ada dalam titik putus asa. Kita semua pernah mengalami, ya. Om AS pernah mengalami kehilangan istri. Benar tidak? Dan itu bagaimana Om AS kalau nanti Pak Bendara flashback cerita kepada kita saat itu seperti apa? Nanti dalam cerita pasti kita tahu. Kita semua pernah mengalami hal yang susah. Ada yang dalam keadaan ditekan karena politik segala macam. Ada yang biasa pernah dalam keadaan down seperti apa, dan kita pasti merasa kita, Tuhan, apa yang beta sudah bikin, apa yang beta sudah pernah bikin, beta kurang baik apa sih, kenapa beta dapat anak seperti ini. Bapak mama saudara anak-anak sekalian, Allah mungkin tidak dapat bekerja secara bersamaan di lebih dari satu tempat. Itu menurut kita, bahwa Allah ini bisa saja, oh ini hari dipilih Om Yefta, besok Om Gusti, lusa Om Aba, nanti Tula, Juan, Maya, dan seterusnya, begitu semua. Padahal Allah ini sebenarnya bisa melakukan satu kaligus untuk semua orang, semua hal, dan macam-macam yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi ketika suatu saat kita ada dalam pembacaan hari ini, seperti Allah dapat menyembuhkan anak pegawai istana itu dengan jarak jauh pada pukul 1, dia omong di sana, dia jadi di sini, ya kan? Kalau bertemu omong di Adventure ini kan kita omong di Soe, dia jadi di sini. Apakah sama, teman-teman? Yang kita lakukan kemarin, kerja mobil apa segala macam sampai hampir siang, ekspektasi kita beda, sampai ini hari kita dapat beda. Nah, renungan hari ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap kejadian yang terjadi bagi kita ini tidak harus ikut yang kita mau. Nah, kita ambil hikmahnya. Potong sana tahu kemarin ini Tuhan kasih kita kesempatan di jalan, beta pembot itu bot kokel itu longgar hilang dua, bukan long kosong dua. Nah, ketika beta punya masalah, cek kakak Vicky pun masalah sama. Nah, ini hikmahnya yang kita ambil, bahwa Allah itu berperkara melalui satu orang untuk semua orang. Dengan kejadian beta auto terperiksalah kakak Vicky punya, dan kita harus beli, kita sekitar setengah jam kita di Keva untuk beli itu barang. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Gusi kan sudah menghayal ini. Dia harus pagi-pagi ini bagaimana dapat ini? Apa? Sunrise. Bagaimana dia dapat ini bukit bagus, pasti dapat pedang bagus. Karena kemarin sore dapatnya bagus. Nah, ini hari di luar ekspektasi kita. Nah, tetapi kita ambil hikmahnya. Tuhan mau apa terhadap kita. Nah, hari ini kita akan menikmati. Sehingga kenapa beta aja kita hari ini harus bisa sama-sama ada dalam ibadah. Karena ini hari ini. Sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus akui bahwa ketong ada saat ini dan hebat yang kita foto segala macam bisa cara Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya tidak mungkin kita bisa seperti ini, ya, Bapak. Kita datang dengan berbagai latar belakang dari berbagai kondisi kita keluarga. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang sehat. Kemarin biasa sakit, tapi kemarin tidak sakit. Ada yang dapat dengan berbagai kekurangan, ada yang dapat dengan berbagai pilihan baru, semua datang ternyata sudah puas, ya kan? Kan begitu. Jadi kita ambil hikmahnya, Tuhan mau apa di kita nanti ke depan. Bapak, Mama, dan saudara semua, terhadap permohonan seorang pegawai istana yang anaknya terbaring sakit di rumah, jelas dicatat oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus dengan kuasa Allah sanggup menyembuhkan anak itu meskipun ada jarak yang memisahkan Yesus dan anak yang hampir mati itu. Tepat ketika Yesus berkata melalui ayah anak itu, pergilah, anakmu hidup. Kuasa Allah bekerja dengan sangat cepat, lalu menjamah dan menyembuhkan anak itu pada waktu yang bersamaan. Mujizat kesembuhan ini pun terjadi. Bapak, Mama, Saudara, kotong sekarang kan berharap mujizat itu terjadi seperti dulu kala yang zaman Alkitab. Tidak. Kotong resapi ini apa yang sedang terjadi dalam hidup kita.
apapun coba kita resapi, masih kita tarik di benang lurus. Oh ternyata Tuhan ku mau beta harus begini, Tuhan ku mau beta harus begini. Nah mari kita merenung sebagai orang Kristen. Jangan pernah kau menghayal, kau berpikir lebih jauh dari Tuhan mau. Cita-cita, impian silahkan, tetapi berikan itu semua kepada Tuhan. Tuhan tetap berkata, Tuhan mau apa? Tuhan pasti bikin. Nanti ambil lebih hikmah tidak dapat, teman-teman. Nah, untuk mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi, kita harus membawa diri kita dan keluarga seseorang dalam pertobatan. Kalau sudah bertobat, sudah bisa. Begitu. Kalau sudah bertobat, sudah bisa. Yang dulu potong jago, yang sedikit-sedikit naik darah, kamu mau pukul, berhenti, sudah. Karena pasti tidak ada di manfaat. Apapun tidak akan ada manfaat. Adik-adik semua, anak-anak yang masih naik badan, jaga diri. Ingat bahwa ini kemarin Juan dengan Valen masih berganggu di kolong otot. Nanti Juan dan Valen masih ingat kemarin. Woi botong sejak sini sampai gereja sampai ini hari. Paling tidak hari ini beta mau ingat kepada kita bahwa botong hidup ini ada di Tuhan. Botong ada dan hebatnya ada di Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang botong selesai. Tuhan mau bilang selesai. Silakan mau tes Tuhan. Mari tes. Selagi ini hari beta sebagai kakak, beta kasih ingat anak-anak, adik-adik, jangan pernah coba-coba abaikan. Nah hari ini pesan Alkitab untuk kita percaya pada Tuhan. Nah kalau kau percaya pada Tuhan tapi sudah lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu. Jadi kita sudah bisa pukul dada untuk orang Kristen kalau kita sudah bisa berbuat sebagai orang Kristen. Begitu. Nah hal berdoa, hal bergereja ini kan kesempatan nih. Hari Minggu kalau Tuhan kasih kesempatan waktu pergi gereja saya 1,5 jam, kurang baru potong huru hara yang lain. Ya, beta kemarin tuh beta sepanjang jalan beta berdoa dan minta tobat, minta ampun. Kenapa? Kemarin pagi itu beta punya jadwal untuk pimpin ibadat kaum bapak kemarin pagi. Tapi karena ini beta langsung telepon Om Jimmy Malaysia tolong bantu beta pimpin. Beta pergi muat peti di rumah kilo 3, Om Usula Aleo de motor. Hei kakak sampai. Sudah nanti Om Jimmy beta mau kefa. Asik itu beta minta ampun, beta berdoa minta ampun. Hari Jumat kita kerja oto, padahal ibarat rumah tangga di Kekemiri sekalian ada acara. Besan pi. Maka beta kemarin tuh sepanjang jalan beta berdoa. Nah waktu beta rengkusi oto, kau mulai gemata-gemata beta udah mati, dia hati jatuh. Itu beta minta ampun setengah mati, jujur. Karena beta mengabai. Karena beta pernah mengalami ketika Piko itu berek pica di Atambua itu. Beta bilang soalnya beta ini di ibadat tuh. Tapi besok di ibadat kami kerja oto tidak sempat pergi ibadat. Dan besok selesai di kali. Begitu. Itu beta pun pengalaman hidup sehingga ingat bahwa Tuhan itu saya pernah mau mencoba bertolong. Tapi bertolong yang kadang-kadang memberi kesempatan kepada iblis untuk bertolong bisa. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami hari ini dan besok dan seterusnya itu sudah diatur oleh Tuhan. Tinggal bagaimana potong ini mati untuk membawa Tuhan mati. Dengan berserah, dengan mimpi-mimpi kita, impian kita serang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pacar seperti ini, saya mau suami seperti ini, saya mau istri seperti ini, saya mau hidup seperti ini, saya mau rumah seperti ini, saya mau mobil seperti ini. Tuhan akan beri. Om Abah kemarin di Maluku sana, sekarang pulang di Soe, ya kan? Ini Om Abah pun cerita hidup. Nanti diresapi. Apa maunya Tuhan? Ya, Om Abah di Maluku sana dengan uang bergelimpangan tapi jauh dari istri dan anak-anak. Hari ini dengan apa adanya yang kau kerjakan tapi tiap hari dengan istri anak, ini ada mertua itu. Ya, toh. Kalau ambil lebih hikmah, hari ini kalau bisa, Bapak bantu saya pernah ikut atur-atur, tapi dengan bepo anak kembali dari Maluku sekarang Tuhan, apapun yang kita kerjakan yang baik dengan tulus ikhlas, maka Tuhan akan memberkati dengan berbagai cara di sembarang tempat dimanapun kita berada. Apapun kesibukan kita pasti ada kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah memberi kepada kami kesempatan untuk membaca Tuhan. Perkenalkan kami memahami dan melakukan firman Tuhan bagi kami setiap hari. Tentunya dalam ucapan keluarga besar Dewa Pembukti dan seluruh sahabat seperjuangan sehobi Tuhan dalam acara-acara
percaya apa yang dikatakan Tuhan bagi kami, maka setiap Indonesia kita akan menjadi tempat waktunya sesuai kesepakatan yang dibuat. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau boleh melakukan apapun bagi kami secara serentak dimanapun dengan berbagai cara. Ya Bapa kasihani, tolong kami sehingga dalam komunitas kami sebagai pengurus, sebagai anggota, sebagai keluarga, sebagai saudara, sahabat, kami selalu bersama dan bersatu dalam kasih setia. Kami datang dari berbagai latar belakang dan kami datang dari berbagai kelebihan dan kelemahan. Perlengkapi kami sehingga kami selalu ada dalam kekompakan tim untuk saling mengisi satu sama lain, saling membantu, saling menopang, saling melengkapi. Kami sangat berbahagia karena hari ini ada pun beberapa kegiatan hari ini ke depan di surga. Kami sedang merindukan sebuah tantangan dalam sebuah adventure, tetapi Tuhan kami ingin menerima hikmat daripada Allah dan kemudian kami mengambil hikmah di dalam perjalanan kami. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan bagi kami ke depan. Tetapi Tuhan rasa penasaran kami akan apa ini akan kita obati dengan cara sendiri. Kami yakin dan mengingini ya Tuhan bahwa Engkau akan memberi kepada kami kekuasaan yang setara dengan apa yang kami inginkan sebagai pehobi. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua saudara, istri, anak, suami, kakak adik, orang tua yang kami tinggalkan di Soe dan di berbagai tempat karena berbagai keterbatasan dan kesibukan mereka. Biarkan kita bersama tolong dan kasihani mereka, beri kepada mereka kesempatan untuk berdoa. Ya Bapa, semua persiapan kami hari ini kendaraan, makan minum, fisik dan kekompakan tim untuk berjalan maju sampai ke finish yang kami punya. Engkau menolong dan memberkati sehingga kami semua boleh berhasil dalam acara ini. Kami Bapa di surga, kami mohon ampun atas semua kesalahan kami. Tolong kami, dan kami selalu bersama dalam doa kami dan berkati kami sepanjang hidup kami dalam kehidupan kami, keluarga kami semasa, pekerjaan kami, impian dan cita-cita kami, kami yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, ingin membangun, membeli kendaraan, dan semua cita-cita yang kami lakukan di dalam tangan kasih Bapa di dalam nama. Haleluya, amin.